Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah faz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat Islam, ihsan, iman, kesempatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan baik, dengan lancar. Kemudian salat beserta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga alhamdulillah kita bisa menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya atas nama Reza Saputra, program studi PBA semester 2D kelompok 8 tafsir Tarbawi, akan mempresentasikan metode pembelajaran dalam Al-Quran menurut Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-67, Quran Surah Ibrahim ayat ke-24-27, dan Quran Surah An-Nahl ayat ke-125. Sebenarnya saya di sini sebagai kelompok 8 memiliki rekan, yakni atas nama salah satu mar'atus sholihah, tetapi beliau tidak dapat hadir dalam pembuatan video kali ini karena ada kendala yang tidak bisa ditinggalkan. Jadinya saya membuat video ini sendiri saja. Bolehkah kita mulai metode pembelajaran dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-67, Quran Surah Ibrahim ayat ke-24-27, dan Quran Surah An-Nahl ayat ke-125. Pertama-tama marilah kita pahami dulu apa itu metode. Kata metode ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kemudian metodos ini berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melewati atau melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Dan dalam bahasa Inggris juga metode ini berasal dari dua kata, yaitu term method dan juga way. Term method artinya melewati atau melalui, sedangkan way artinya jalan atau cara. Kemudian dalam bahasa Arab memiliki dua arti juga, atau dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata-kata thoriqoh, wasilah, dan manhaj. Baiklah, yang pertama adalah pembahasan tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah sesuatu yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu.
wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, bahwa di sini kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil metode pembelajaran dari ayat ini. Yang pertama adalah dari kata-kata balik ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah sesuatu yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu, atau yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Di sini balik, sampaikanlah. Di sini adalah Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan isi-isi dari Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an itu sendiri, sehingga dengan kata-kata mudah, dengan mudahnya kita dapat mengambil metode dari sini, yaitu metode menyampaikan atau ceramah lah, metode ceramah. Itu yang pertama. Kemudian dari kata-kata wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat. Dari sini seperti nasihat gitu, seperti Allah menasihatkan kepada Nabi Muhammad, jika tidak amanah, jika tidak menyampaikan jika tidak menyampaikan yang telah diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Muhammad termasuk orang yang khianat atau tidak iman atau tidak amanah. Tidak amanah ini termasuk dalam salah satu ciri-ciri orang munafik. Sehingga inilah metode yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Maidah ayat ke-67, yaitu dua metode. Yang pertama metode ceramah, dan yang kedua adalah metode nasihat. Pembahasan yang kedua yakni pembahasan tentang metode pembelajaran dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-24 sampai ke-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian ayat ke-25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan
Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka senantiasa ingat. Dan ayat ke-26, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya daripada permukaan bumi, tidak dapat tetap berdiri sedikit pun. Dan ayat yang terakhir, ini ayat ke-27, Allah menangguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dari sini, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa metode yang digunakan adalah metode dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang tidak kotor. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan ayat yang pertama tadi, yaitu pada kata-kata balik, menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah, bernasihat dengan kalimat-kalimat yang baik, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini adalah sedikit penjelasan dari ayat dari Quran surah Ibrahim ayat ke-24 sampai ke-27. Kemudian ayat yang terakhir, ini Quran surah An-Nahl ayat ke-125, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penuh pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat yang barusan kita mendengar kata-kata pengajaran yang baik. Ini adalah pengajaran yang baik. Ini adalah saya rasa ini adalah metodenya, yakni dengan metode mengajarkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Berdebatlah, kita diperintahkan untuk berdebat di sini. Berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Ini berbanding terbalik dengan hadis Nabi yang artinya hindarilah debat, yang mengatakan hindarilah debat. Tapi mungkin ini masuknya kepada kata-kata orang yang mengatakan bahwa berbicaralah jika dibutuhkan dan diamlah jika tidak perlu. Mungkin itu maksudnya ke sini, karena diam adalah emas dan berbicara pada waktu yang tepat adalah berlian. Mungkin berdebat di sini maksudnya yang itu, tapi entahlah. Mungkin itu saja dari Quran surah An-Nahl ayat ke-125 ini. Ada dua metode, yaitu metode pengajaran dengan yang baik, mau'izatul hasanah itu pengajaran yang baik, dan berdebat itu adalah metode dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Jadi kesimpulannya adalah dalam Quran surah Al-Maidah kita diperintahkan, Quran surah Al-Maidah ayat ke-67, kita pada ayat tersebut metode yang digunakan adalah metode berceramah atau menyampaikan, dan yang kedua adalah
metode apa tadi? Metode nasihat. Kemudian Quran surah Ibrahim erat kaitannya dengan Quran yang pertama, yakni Quran surah Al-Maidah, yaitu dengan kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang terakhir Quran surah An-Nahl, yaitu ada dua metode. Yang pertama metode pengajaran yang baik, yaitu mau'izatil hasanah, dan yang kedua adalah dengan berdebat. Mungkin ini saja presentasi materi dari kelompok 8. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah penafsiran, karena kami juga manusia biasa, jadi mohon dimaafkan jika ada kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.